Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di halaqah Ramadan hari ke-13. Makna husnul khatimah. Ikhwatal iman, Allah Ta'ala telah tentukan waktu dan tempat perpisahan kita dari dunia. Namun, tak seorang pun tahu kapan ajalnya tiba dan di bumi mana ia akan kembali kepada Rabb-Nya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Inna Allaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Ya, sebuah kepastian yang tidak mungkin kita lari darinya. Sekencang kita berlari, pastilah kematian menyusul kita. Di mana kita sembunyi, pastilah kematian menemukan kita. Dan sekokoh dinding yang melindungi, pastilah kematian mampu menembusnya. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Setiap kita pasti menginginkan kematiannya dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Namun sayang, banyak yang hanya sekedar berdoa dan berharap tanpa amal nyata. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat tersebut. Kata beliau, ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan dan terus-menerus dalam keadaan demikian, serta teguh dan konsisten di atas ketakwaan tersebut hingga datang kematian. Sebab, siapa yang senantiasa hidup pada suatu kondisi, pasti dia pun akan meninggal pada kondisi tersebut. Siapapun yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya, maka dia pun nanti akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebiasaan-kebiasaannya tersebut. Barang siapa yang ketika sehat, kuat, dan memiliki kemampuan, senantiasa bertakwa kepada Rabb-Nya, selalu mentaatinya, dan terus-menerus kembali kepadanya, maka Allah akan memberinya kekukuhan saat kematian mendatanginya. Allah pun akan memberinya rezeki berupa husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Ada pesan yang menarik dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika memaknai kalimat husnul khatimah. Kata beliau, maksud husnul khatimah atau akhir hidup yang baik bukanlah engkau meninggal dunia ketika di masjid.
bukanlah engkau meninggal dunia ketika di atas sajadah, atau bukanlah engkau meninggal dunia ketika dalam keadaan mushaf Al-Quran ada di hadapanmu. Karena sesungguhnya manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW, wafat di atas tempat tidurnya. Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang merupakan sebaik-baik sahabat, juga wafat di atas tempat tidurnya. Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang digelari dengan pedang Allah yang terhunus, juga wafat di atas tempat tidurnya. Padahal beliau telah terjun ke dalam medan perang sampai 100 kali peperangan, namun tidak pernah mengalami kerugian, dan beliau tetap wafat dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang disebut dengan husnul khatimah adalah engkau wafat dalam keadaan bersih dari syirik. Engkau wafat dalam keadaan bersih dari kemunafikan. Engkau wafat dalam keadaan menghindari ahli bid'ah dan bersih dari kebid'ahan. Engkau wafat dalam keadaan di atas Al-Quran dan As-Sunnah serta mengimani isinya tanpa takwil. Engkau wafat dalam keadaan kosong dari darah kaum muslimin, harta mereka dan kehormatan mereka. Serta engkau wafat dalam keadaan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya terhadap dirimu. Engkau wafat dalam keadaan hati yang bersih, niat yang suci, dan akhlak yang mulia, tanpa dengki dan dendam kepada seorang muslim. Engkau wafat dalam keadaan menjalankan sholat 5 waktu berjamaah bagi mereka yang berhak melakukannya berjamaah, serta engkau wafat dalam keadaan telah menunaikan kewajiban Allah terhadap dirimu. Begitulah kondisi seseorang yang disebut dengan husnul khatimah. Ya Allah, perbaikilah akhir keadaan kami dalam semua urusan, dan lindungilah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Ya Allah, perbaikilah akhir hidup kami dan kembalikanlah kami kepadamu dalam keadaan tidak terhina dan terbongkar aib. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.